Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nawawi Kembut. Orangnya kalem dan lembut. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan sebuah video dan juga hal-hal yang menarik, aktual dan tentunya kontroversial. Namun sebelum itu, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video-video yang saya upload. Persoalan pemakzulan Bupati Jember oleh DPRD Kabupaten Jember ini, saya jadi teringat dengan sosok Risma hari ini selaku Wali Kota Surabaya yang juga pernah mengalami hal yang sama. Namun dari ketetapan DPR dalam memakzulkan Risma tersebut dianggap tidak memiliki dasar, sehingga pemakzulan tersebut pun dianggap tidak sah. Bahkan ketika Risma sendiri sempat mengundurkan diri dari menjadi wali kota Surabaya, malah mendapatkan penolakan dari warga Surabaya karena saking dicintainya sosok Risma ini di hadapan masyarakat Surabaya, sehingga masyarakat di kota tersebut pun tidak rela jika harus kehilangan Risma menjadi seorang pemimpin yang sangat pro terhadap rakyat. Untuk lebih jelasnya dalam mengingat sejarah tersebut, oleh karena itu simak video yang akan saya tampilkan dari laporan penolakan warga Surabaya terhadap pengunduran diri Risma menjadi wali kota Surabaya. Cus. Dukungan terhadap Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk tidak mundur terus berdatangan. Usai menemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Wali Kota Surabaya ini diminta tetap menjabat Wali Kota Surabaya hingga masa jabatan habis. Risma berharap rencana DPR meminta Menteri Dalam Negeri mengklarifikasi pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buwana 8 November tahun lalu akan meluruskan simpang siur selama ini. Saya tidak menolak orangnya, tapi proses itu harus dibenarkan gitu. Karena proses itu penting bagi saya gitu, karena selama ini saya selalu menjaga proses itu. Sebelum mendatangi DPR di Jakarta, Risma memimpin upacara peringatan Hari Pekerja bersama puluhan wakil organisasi pekerja di Surabaya. Munculnya Risma dianggap peserta upacara sebagai pembatalan keinginan mundur. Tak hanya pekerja, sejumlah warga juga menyampaikan dukungan terhadap Risma di depan gedung DPRD Kota Surabaya di Jalan Yosudarso. Beberapa poster dan spanduk dibentangkan, meminta DPRD Kota Surabaya tidak mengutak-utik Risma dari wali kota. Mencari orang seperti Risma untuk Surabaya itu sulit. Selama ini mereka wali kota hanya ngurus politik. Risma tidak mau tahu urusan politik. Risma hanya tahu bekerja untuk rakyat Surabaya. Sebelum bertolak ke Jakarta, Ya, kalian tahu sendiri kan, sosok Risma memang sangat benar-benar luar biasa. Beliau bekerja benar-benar untuk rakyat dan warga kota Surabaya itu sendiri. Bahkan dia tidak pernah mengurus partai, karena memang benar-benar semua dilakukan demi warga Surabaya. Bahkan dia mendapatkan julukan sebagai Panglima sekaligus emaknya arek-arek Surabaya. Oleh karena itu, karena memang independensi dan juga keras kepalanya sosok Risma ini sendiri, banyak sekali oknum-oknum yang ingin menjatuhkan Risma dan berusaha untuk menjegalnya dalam kiprah perpolitikan di kota Surabaya. Karena apa? Track record dalam kepemimpinannya berhasil menutup Gang Doli sebagai prostitusi yang memang sangat terbesar di Asia Tenggara, sehingga sosok Risma sebagai pemimpin alias wali kota Surabaya ini memang bukan kaleng-kaleng. Oleh karena itu, ketika melihat proses pemakzulan Bupati Faida oleh DPR di Kabupaten Jember ini sendiri, saya rasa pun juga hal yang serupa pun dirasakan oleh Bupati Faida, karena memang sistem kerja yang tanpa kompromi dan juga
track record dalam menggagalkan izin tambang di Silo Jember ini sendiri pun menjadi sorotan publik, sehingga sosok Faida ini dianggap sebagai penghalang para oknum-oknum yang ingin mengambil kekayaan alam di Kabupaten Jember, sehingga sosok Faida untuk menjadi Bupati Jember di periode kedua pun ini semakin dipertimbangkan dan semakin ditakuti, apalagi pencalonannya pun dengan cara yang sangat independen, sehingga semua partai yang ingin mengusung kader-kadernya untuk menjadi Bupati Jember pun semakin kebingungan. Bahkan hingga saat ini masih belum ada rekom partai untuk dicalonkan diri sebagai calon bupati yang memang siap tanding dengan Faida ini sendiri. Dari pengalaman Risma tersebut pun Bupati Faida perlu belajar dari pengalaman beliau. Selain karena memang cintai warganya, Bupati Jember ini sendiri harus memang benar-benar mencari kepercayaan terhadap warga Jember ini sendiri, karena memang dalam proses kepemimpinannya yang sampai saat ini dipercaya selalu berpihak kepada orang kecil dan juga berpihak kepada warga Jember, dan komitmennya untuk menolak sistem pertambangan di Kabupaten Jember ini pun harus semakin dipertahankan, sehingga para imperialisme dan juga para oknum-oknum yang ingin mengambil tambang emas di semakin tertutup. Mungkin salah satu upaya oknum tersebut ingin menjatuhkan dan juga menjegal perpolitikan di Kabupaten Jember ini adalah salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan pertambangan di Silo Kabupaten Jember. Oleh karena itu, saya rasa persoalan yang dihadapi oleh Risma dulu dan juga Faida selaku Bupati Jember ini tidak jauh beda, bagaikan jagung. Mungkin kalau Risma dulu jagungnya itu direbus, tapi untuk Bu Faida kasusnya adalah jagung tersebut dibakar. Namun perlu diketahui di antara kedua jagung tersebut sama-sama laku dan sama-sama dicari orang, khususnya para media. Hahaha. Oleh karena itu, hendaknya saya harap Bupati Faida dapat belajar dari pengalaman Bu Risma tersebut, sehingga nantinya dapat memenangkan proses pengadilan di Mahkamah Agung. Oleh karena itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembut. Thank you. Tidak ada satupun pengusaha tambang yang datang kali bupati apa wakil bupati memperjuangkan izin tambang, melobi soal tambang. Tidak ada satupun, karena mereka semua sudah tahu jawaban bupati dan wakil bupati pasti tidak direkomendasi. Bupati dan wakil bupati menolak tambang emas di Silo bukan sekarang, sudah jauh-jauh hari. Kebetulan saya dan Pak Wabuk adalah aktivis lingkungan hidup sejak masih remaja, bukan ketika jadi bupati dan wakil bupati. Saya pernah di posisi adik-adik, saya tahu apa yang disuarakan adik-adik. Saya jadi bupati dan wakil bupati bersama Yai Mukid, di antaranya juga supaya mempunyai kewenangan untuk menjaga lingkungan hidup di Kabupaten Jember ini. Soal polemik, tidak ada surat yang masuk ke bupati soal izin Silo, juga tidak ada laporan masalah progres izin tambang emas di Silo. Saya juga sudah telepon gubernur, telepon wakil gubernur, memastikan jawabannya sama dengan keinginan adik-adik, sama dengan keinginan bupati dan wakil bupati, sama dengan keinginan dewan gubernur dan wakil gubernur, memastikan tidak akan ada izin tambang emas di Silo Jember. Jelas buat kita semua. Oleh karenanya, apa lagi yang kita ributkan?